Social distancing check. The place and same will happen again when we land. All of our A320 aircraft are equipped with high efficiency particulate arresters, also known as similar to ones you would find in a hospital. Buat kalian semuanya yang nonton konten ini tapi umurnya di bawah 21 tahun, jangan pernah nonton konten ini karena konten ini sifatnya adalah menghibur. Toa Podcast Belut via Gizal, dan kali ini gue sudah bersama bintang tamu yang luar biasa. Kenapa ada di pesawat? Cuman ada Captain Vincent. Vincent. Hai, apa kabar? Dengeran Cap? Kekencangan bro. Lagi ngapain coba pakai gini-ginian? Ya inilah Toa Podcast. Kalau ini nggak dipakai, wah nanti bisa ke THT Cap. Masa? Ya mau cobain Cap? Coba. Coba Cap. Captain Vincent. Masa? Lo tau nggak kalau telinga manusia cuma bisa maksimum 140 dB? Nah makanya tambahan ini buat meredam. I know. Kalau ini pakai jadi meredam dB-nya, ya kan? Iya, Jadi, mantap bro. Ya, gitu. Ada solusinya. Mau kencang, solusinya diredam. Iya gitu ya. Selalu ada solusi. Solusinya mendingan ini nggak usah dipakai bro. Nggak mau, itu judul gua, Toa Podcast. Oke. Barangkali dia mau beli Toa Podcast buat di TV-TV. Langsung beli, link ada di bawah sini. Iya. Tokopedia sih belinya. Nah, Captain Vincent itu terkenal dengan YouTuber dan seorang pilot. Oke. Correct. Betul. Atau sekarang cuma YouTuber? YouTuber dan pilot. YouTuber dan pilot. Bukan pilot dan YouTuber. Dua-duanya bro. Oh, dua-duanya. Cuman sekarang ya YouTuber pilot. Oh, I know, ada pesan tersirat di sini ternyata. Enggak pesan tersirat, tapi memang kenyataannya YouTuber pilot. Kalau dulu, Pilot YouTuber. I know, nanti kita bahas. Setuju ya? Aku udah dapat Tukang key-nya. cari-cari ini orangnya. Nah, Cap, ini tuh kemarin aku sempat rame, Cap. Di TikTok aku upload social distancing check, seperti itu. Di Instastory aku upload social distancing check. Lalu ada serangan ataupun kritik ataupun serangan atau ancaman yang akan mensomasi ataupun membawa ini ke jalur hukum. Oke. Salah satu X itu bilang kalau saya menjelek-jelekan pesawat karena bilang social distancing check. Sebenarnya social distancing di dalam pesawat itu sepengetahuan Captain Vincent seperti apa? Oke, gua nggak bicara terlalu dalam dulu. Ya. Cuman yang jelas social distancing kan basically ya ada jarak, gitu aja. Oke. Kita belum ngomong aturan, kita cuman social distancing harus ada jarak antara dua orang seperti itu. Cuman di pesawat juga harus diterapkan karena ini menjaga protokol kesehatan. Itu aja. Betul, harus diterapkan ya. Lalu saya baca di aturan SE Kemenhub tahun 2020 ada poin social distancing dan itu kapasitasnya maksimal 70%. Tapi tidak dijelaskan social distancingnya itu seatnya seperti apa. Di social distancing seatnya tidak tahu. Ada sitting arrangement sesuai ditentukan. Nah, sesuai ditentukan itu seperti apa? Saya sebagai masyarakat awam itu nggak tahu, jujur aja. Kalau sepengetahuan Captain Vincent di maskapai itu seperti apa? Yang penting aturan utamanya adalah 70%. Maksimum load yang bisa di dalam pesawat adalah 70%. Jadi kita nggak boleh bawa 100% karena dengan 100% tidak akan terjadi adanya social distancing. Maka dari itu dibuatlah aturan bahwa kita harus melakukan social distancing. Caranya mereka buat aturan maksimum 70% Dari kapasitas. Kemenhub, betul. 70%. Betul. Lalu diterapkannya ke seatingnya seperti apa aturannya? Terserah dari pihak maskapai. Oh. Ya kan oke. yang jelas terapkan social distancing. Mereka bisa mengatur sendiri. Dengan kursi hanya muat 70%, otomatis akan banyak kursi kosong. Betul. Maka dari itu si pihak maskapai akan mengatur bagaimana baiknya nih. Bagaimana menempatkan orang-orang dengan baik, bagaimana menempatkan orang-orang yang memang bawa pasangan. Betul. Ataupun teman-temannya gitu. Nah, tapi di aturan Kemenkes edaran itu dikhususkan ke seluruh bahwa ada satu anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, terus apa bedanya yang di paling depan itu kalau diisi 2, di tengah diisi 3, di belakang diisi 2? Satu, itu pertanyaan saya. Yang kedua, ada beberapa maskapai yang melakukannya semuanya 2.
mau dari depan sampai belakang. Sekali Ada lagi. tunggu Cap, satu lagi. Ada lagi yang semuanya dua, tengah 3, tapi dikasih face shield. Nah, aturannya yang baku itu untuk seating arrangement seperti apa? Sepengetahuan Captain aja. Nah, aturan dari SE 2020 itu aturannya hanya menulis 70%. Hanya menulis 70%. Atur social distancing, seperti itu aja. Tanpa- Saya mungkin salah ya, cuman yang saya tahu seperti itu. Dan tulisannya jelas, 70% maksimum. I know. 70% itu kan hanya kapasitas. Ya, So, social distancingnya kembali lagi ke maskapai. Oh. Yuk atur lagi sendiri, baiknya bagaimana. Dengan pengurangan penumpang itu, harusnya sudah cukup mengurangi dan ada space lah. Sudah cukup. Ketika penumpangnya diatur, pasti akan ada terjadi social distancing. Cuman bagaimana, ya diatur menjadi satu baku kesatuan. Nah, oke. Terus, menurut Captain, kalau ada maskapai yang isinya 3 semuanya, apa itu social distancing? Ya, sekali lagi, penerapan social distancing ini kembali lagi ke policy si maskapainya. Dia bisa aja mengisi 3 kayak gitu, tapi di belakangnya kosong. Social distancing juga kan sama yang belakang ujungnya. Bisa juga nggak? Misalnya yang traveling ini berpasangan, kalau nggak keluarga semua. 6. Dia nggak mau dipisahin. Oke. Bisa aja. Dan di antara 6 orang itu saling mengenal. Bisa. So, yang jelas sudah ada protokol kesehatan, aturannya seperti itu. Oke. Itu kembali lagi ke maskapai untuk mengatur. Oke. Kalau Soalnya social kemarin distancing- saya juga ke Abu Dhabi ya. Saya pakai pesawat yang bukan yang ini. Saya pakai pesawat luar juga. Dan mereka walaupun menerapkan social distancing, tapi tetap aja kalau namanya crowded juga. Oke. Lalu itu kan bukan kita yang ngatur. Betul. Mereka sudah punya polisinya. Dan pasti beda tuh polisi dari maskapai itu, maskapai B, maskapai C pasti beda. Oke, berarti aku nangkap di sini. Social distancing hanya aturannya 70% kapasitas. Itu yang diatur dari Menhub. Iya, betul. Lalu tidak ada aturannya mengenai seatingnya. Dari Menhub nggak ada. Itu dikembalikan Dikembalikan ke maskapai. maskapainya. Maskapainya beda-beda ya. Nah, maskapai aturannya. ada yang bilang, oke, ini kita kosongin di tengahnya, ya kan? Sorry, I can be wrong. Saya hanya setahu saya ini kan, ini saya mungkin bisa salah, cuman sepengetahuan saya, which is kemungkinan besar benar. Oke? Aturannya 70%. Itu dikembalikan ke maskapai. Karena maskapai ini punya aturan. Misalnya dengan cost, ada yang mau menyediakan face shield, ada yang tidak mau menyediakan face shield. Ada yang udah deh kita jauhin aja atau kita kasih apa. So different maskapai akan punya different treatment gitu loh. Oke, terus solusinya supaya masyarakat ini nggak bilang, wah maskapai yang ini nggak social distance, maskapai ini social distance. Padahal maskapai yang dikatakan tidak social distance, mereka menganggap saya social distance. Sarannya apa nih, Cap? Apakah harus ada satu benang merah seperti 70% kapasitas supaya seatingnya itu benar-benar diatur? Semua maskapai sama dengan tipe pesawat yang sama atau seperti apa? Itu nggak bisa. Itu nggak bisa disamakan. Karena setiap maskapai punya pesawat yang berbeda-beda. Tipenya? Walaupun Airbus 320 ada berbagai konfigurasi. Contoh, ada yang bisnisnya 12 seat. Oh sih. Terus belakangnya tergantung lagi jaraknya. Ada yang belakangnya cuma muat 140 misalnya, 130 atau enggak. Ini nggak bisa disatukan. Kalau pemerintah akan keluarkan seperti itu, amburadul, Airbus 330 yang penumpangnya misalnya Cuma besar banyak, harus ikutin aturan ini, nggak bisa. Makanya dia cuma bisa mengatur berapa banyak orang yang bisa terbang. Oh, makanya di SE 13 2020 menyebutnya 70% kapasitas. Betul, ya? kan itu berlaku ke berbagai macam pesawat. Mau pesawat yang muat 300 orang, mau pesawat yang muat 19 orang, mau pesawat yang muat 20 orang atau 30, 100 orang, dia harus applicable dengan aturan 70%. 70%. Bagaimananya? Terserah Terserah. mereka. Karena setiap maskapai bukan cuma memiliki satu pesawat doang. Ada yang maskapai ini, ada yang pesawat narrow body-nya ada A, B, C. Coba kalau kita lihat China Southern. Dia ada Airbus 380, Boeing 737, pokoknya semua range pesawat itu ada semua di sana. Nah, bagaimana dengan itu? Mereka harus bisa mengatur sendiri. Kalau dikasih aturan baku nih, tengah harus kosong semua. Karena belum tentu
kursinya itu ada tengahnya, belum tentu. Oh, oke. Itu yang membuat kenapa antar maskapai beda-beda. Pasti beda. Nah, berarti dari omongan kita yang tadi, ini asas praduga tak bersalah. Berarti yang sering diomongin di sosial media, di akun-akun gosip dan lain-lain, atau influencer yang bilang ini nggak social distance, yang 3-3, itu belum tentu melanggar social distance ya? Ya pasti belum tentu lah. Belum karena tentu kan? pertama jumlahnya, kita dibatasi dengan jumlah kan. Karena kita nggak bisa ngatur semua pesawat itu social distancingnya gimana. Karena ada pesawat yang kursinya bukan 3, 2 tapi zigzag kayak tangga. Ya, I know. Zigzag, betul. Gimana dengan itu? Yuk kalau pakai satu yang baku nggak akan bisa. Oke. Jadi berarti- pasti berantakan semua itu. Nah, berarti juga dari kalian semuanya jangan mengejudge maskapai X yang sering diberitakan tidak sesuai social distancing, itu belum tentu loh ternyata. Belum tentu. Karena aturannya SE 13 tahun 2020 menyebutkan hanya 70% kapasitas slot. Dan itu selama ditepati sama maskapainya, it's actually oke gitu loh. Gitu. Oke, jadi guys, jadi setuju ya. Di sini sudah ketemu kenapa ada yang 3-3 atau ada yang 2, itu aturannya adalah SE 13 yang menyebutkan 70% kapasitas slot saja. Betul. Oke. Lalu gimana kalau saya sebagai penumpang dan orang awam, saya menggunakan masker. Lalu ada sesama penumpang tidak menggunakan masker, bahkan tidak menggunakan maskernya seperti ini, dilepas, atau yang seperti ini. Pada saat tidak lagi makan, apa yang harus saya lakukan? Sesama penumpang boleh kami ingatkan, tapi Cap, saya tahu ketika sesama penumpang mengingatkan, lalu ada keributan, ada undang-undangnya di dalam pesawat, ketika menimbulkan keributan, yang diturunkan adalah kedua belah pihak. Itulah kenapa saya tidak mengingatkan. Dari awal saya nggak ingatin, saya biarin dulu. Saya nunggu awak kabin mengingatkan. Tapi nggak diingatkan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang jelas kan, ini kan bahasanya gini loh. Kita tuh tenggang rasa ya, kita saling menghargai satu sama lain. Kita saling menjaga lah. Ya. Konsepnya masker itu adalah bagaimana saya Jaga melindungi kamu Ya. dan melindungi diri saya sendiri. Betul. Tapi kan ini kembali lagi sama manusia. Betul. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia pasti ada yang patuh atau ada yang enggak. Itu kembali lagi ke personal. Ya. Ada yang patuh atau enggak. Mungkin kalau kita lihat baiknya ya memang harus dipakai. Cuman satu hal yang mesti diingatkan. Satu posisi yang terbang naik pesawat adalah penumpang yang sudah di rapid ataupun yang di PCR. Jadi untuk chance penyebaran virus Low. di dalam pesawat quite low. Yes. Itulah kenapa orang-orang yang terbang itu harus repot sekarang, mesti pakai surat, mesti dites segala macam. Untuk menjaga sesama kan. Nah kalau ada satu atau dua orang oknum yang mesti diingatkan, bisa dengan daripada kita konflik, bisa dengan cara hubungi awak kabin. Mbak, bisa nggak tolong diingatkan saya nggak nyaman di sini? Oke. Simple kan? Betul. Siapa yang punya otoritas di pesawat? Ya, awak kabin. Di dalam cabin, kapten nggak bisa ngeliatin semua Betul. pesawatnya di belakang, nggak bisa. Betul. Kita delegasikan tugas kepada Awak kabin. awak kabin. Kita ngomong, Oke. Mbak, semua yang ada di belakang adalah Tanggung tanggung jawab Anda. Cuman kan, sekali lagi, kita bukan bicara 1-2 orang nih. Banyak. 100 orang, 200 orang. Yang nakal berapa? Yang bejat berapa? Terus yang siapa yang memang mengikut aturan dan siapa yang punya kepercayaan bahwa aturan is made to be broken. Ada orang-orang seperti itu. Ada yang aturan untuk dilanggar. Ada Iya, orang yang seperti itu. ada orang seperti itu. Oke. Tapi kewajibannya untuk mengingatkan masker sudah diatur dari SE 13 2020. Harus itu. itu. Memang awak kabin ya. Itu harus yang dipakai. mengontrol ya. Harus dikontrol, itu kan dikontrol. Take a controlnya adalah awak kabin. Pasti. Bukan passenger. Bukan passenger. Passenger kan ya kita menjaga, bro. Kita menjaga lah, kita menjaga satu sama lain. Nggak enak kan kalau misalnya kita nggak kenal, kita nggak tahu nih latar belakangnya dia Iya. siapa, dan dia habis Iya. main dari mana, begitu kan? Betul. Nah, kita harus saling menghargai. Oke. Cuman kalau dia tidak, otomatis kita ibaratnya nggak boleh dong main hakim sendiri sama dia. Dia salah, masa kita main hajar? Enggak kan? Iya, ya. Kita harus lapor dengan yang berwajib. Oh, oke. Berarti walaupun itu tanggung jawabnya para awak kabin yang mengontrol dari depan sampai belakang, ketika memang ada satu
passenger yang tidak menggunakan masker atau ya melanggar protokol kesehatan, sesama passenger mengingatkannya lebih baik dengan pencet push button help-nya itu ya. Kalau menurut saya jangan langsung di depan-depannya dia. Ke depan aja, Mbak. Minta tolong dong, itu penumpang saya, kursinya di sini, saya nggak nyaman, dia buka masker. Kalau si pramugari ini miss sama tugasnya. Karena pramugari manusia. Ya, I know. Kita tidak luput dari kesalahan. Saya pun seorang pilot, nggak mungkin nggak bisa salah. Pesawat ini didesain dengan kemampuan manusia. Ya. Which is manusia bikin salah. Bisa. Makanya ada checklist, makanya ada 2 orang di sini. Fungsinya adalah saling meng-cross-check, saling mengingatkan. Dan itu hukumnya normal. Itu membuat pesawat semakin aman. Dan chance terjadinya segala sesuatu itu kecil. Yang berbahaya. Karena saling cross-check. Saling cross-check. Begitu juga dengan yang ada di belakang, dengan cabin. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai, ya baiknya you tinggal ingatin aja. You datang, Mbak, saya tidak nyaman dengan dia. Oke. Selesai. Oke. Nah, Cap, kita lupakan tadi social distancing dan masker, sudah cukup mengedukasi bahwa intinya tanggung jawab itu milik kita bersama, cuman memang ada petugas-petugas yang memang harus mengingatkan dan memang itu otoriternya ataupun kebijakannya ada di dia ya. Betul. Di awak kabin. Nah, kalau awal pandemi nih, Cap, dunia penerbangan itu hancur nggak sih, Cap? Luar biasa hancur. Seperti apa hancurnya? Sepengetahuan Captain Vincent aja. Karena travel ban di mana-mana. Baik internasional maupun domestik, kita dilarang traveling dari A ke B. Oke. Itu membuat orang kan pertama bukan cuma dilarang, tapi khawatir. Dengan pemberitaan media bahwa berbahayanya virus corona, kira-kira apa yang mereka buat? Silahkan kalau mau terbang. Tapi ya ngeri kan? Siapa yang berani terbang? Alhasil ketika pandemi, pertama dilarang, kedua takut, jatuh luar biasa. Tidak ada yang terbang. Kecil sekali yang terbang. Efeknya bagaimana? Ini pesawat bukan cuma 1-2. Pesawat ada ratusan, Bos. Betul. Satu maskapai aja ada ratusan. Tahu nggak kalau pesawat itu untuk bisa berdiri di mana apron, berapa uang harus dikeluarkan? Banyak sekali. Dia harus dipertahankan kru, maintenance, parkir. Ini orang-orang yang mengerti pesawat, pemilik pesawat baru paham nih. Seberapa beratnya. Sepengetahuan Captain Vincent, satu kosnya tembus berapa untuk sampai parkir dan berdiri? Waduh, ready besar for landing. sekali deh, besar sekali deh. Pokoknya kita nggak bisa ngomong, Mbak. Kita nggak bisa ngomong. Itu urusannya udah triliun pasti. Kalau sekian banyak pesawat itu udah pasti triliunan. Bayar kru aja bisa ratusan miliar yang begitu besar kalau perusahaan yang besar. So kalian bisa bayangkan. Dan lagi satu yang perlu saya kasih tahu. Pesawat is meant to be flying. Ketika pesawat itu tidak terbang, apa yang akan terjadi? Nol omset. Ya benar. Sedangkan cost-nya tinggi sekali. Tahu nggak sih kalau pesawat itu terbang, itu tidak seuntung-untungnya sebegitu, tahu? Oh gitu ya. Pesawat ketika terbang berisi penumpang penuh, untungnya nggak segede yang dibayangkan. Airline ya. Tahu nggak sih kalau ternyata pesawat itu, satu pesawat penerbangan ini penuh, saya untung di sini. Tapi juga banyak rute-rute yang kosong penumpangnya. Jadi gak ada lubang tutup lubang. Itu normal standarnya penerbangan. Begitu maskapai kena pandemi, tidak ada lagi gali tutup lubang. Gali terus. Itulah kenapa maskapai pada bangkrut di dunia. Maskapai kenapa pilotnya jadi sopir bus. Ada videonya. Kenapa supir pilotnya yang biasa terbang 380 jadi sopir bus. Pesawat terbang Airbus 320 Jualan mie ayam. jualan mie. Itu sulitnya, Bro. Iya sih, tapi terlepas itu di dunia penerbangan, di semua sektor pun dampaknya sama sih ya. Betul, tapi paling sakit di penerbangan. Karena biasanya dengan gaji yang tinggi, terus tiba-tiba hilang. Kalau kru, Atau gimana? saya ngelihatnya cuma kecil doang lah. Kru ini kita bisa lihat, nih saya putar dulu. Ini biar
berasa terbang. Altitude-nya, Iya. ketinggiannya 3000. Oh, iya. Jadi emang seperti itu. Si maskapai itu memang harus terbang. Ketika dia tidak terbang, ruginya tuh seabrek-abrek. Oke. Terus Cap, kita lupakan hal itu karena memang ini juga pandemi, seluruh dunia pun semua sektor sama. Semua ya, sepakat ya. Di dunia entertain pun juga sama Cap. Semua sama, di dunia manapun lah. Kita, ya corona ini siapa sih yang bikin? Iya, betul. Ya kan, siapa yang pengen juga ya corona? Gak ada yang pengen juga. Cap, aku boleh tanya Cap, gaji pertama Captain Vincent di dunia penerbangan? 7 juta bro. Serius? 1 bulan? 1 bulan. Dengan kos biaya sekolahnya? Lumayan besar lah. 1,5 M? Nggak nyampe. Dulu saya lebih murah lah. Tahun 2009. 2009 di bawah 1 M? Ya, Gajinya cuma 7 juta pada saat itu ya? Iya, emang nggak worth it. Oke. Untuk awal-awal emang nggak worth it. Kita kan ngelihat end goal. Sama kayak bisnis kan. Kita kan mesti ngelihat long term karir. Memang kalau udah sekali jadi pilot, memang udah enak lah. Kehidupannya tuh jauh lebih aman lah, secure. Gaji gede, ada apa-apa kita bisa terbang keluar. Tapi sekarang karena pandemik ini, lihat pilot jadi harganya murah lah. Semua pada struggling untuk bisa hidup license aja setengah mati. Oke. Lalu pada saat jadi bar 1, bar 2, bar 3 itu gaji berapa tuh peningkatannya? Bar 1 itu kurang lebih 7. Tapi ya terbang-terbang 10 lah. 10, oke. Terus bar 2 total terbang sekitar bisa 20 juta sampai 30 juta. Nah, sekarang sih udah beda ya. Kalau itu kan dulu saya. Ya ini kan aku tanya Captain Vincent aja. Kalau dulu saya cuma dapat 10 juta sampai 20 juta. Sekarang mah co-pilot bar 2 udah bisa 40 sampai 50 juta. Oh iya? Bar 3 senior? Iya bisa 60, bisa 80 juga. Junior Captain? Junior Captain ya kurang lebih take home pay ya 80 lah. 80 per bulan. Itu udah termasuk uang terbang, uang makan semua ya? Udah bersih lah. Udah bersih. Captain senior. Kapten senior itu levelnya tinggi. Ada cuman kapten biasa, ada yang jadi kapten instruktur juga, ada macam-macam. Nah, Captain Vincent sendiri. Wah, itu besar ya. Tergantung pesawat apa lagi. Ya, last posisi aja. Kita tanya Captain Vincent aja. Ya, bisa 100 tergantung terbang ya banyaknya ya. Kalau terbangnya banyak bisa 100 lebih 120. Tapi kalau normal ya paling 80 gitu. Kalau terbangnya nggak gitu banyak ya paling 80. Uang udah 100 juta. Kenapa jadi YouTuber? Nah, ini kan jebakan ini. Dia apa ya? Karena saya suka mengedukasi. Saya suka sharing. Oke, bukan karena pengen dapat uang lagi. Nggak kepikiran, bener-bener. Kita nggak kepikiran dapat duitnya dari sana, bener-bener nggak kepikiran. Cuman dikasih jalan ya berarti ya Tuhan kasih jalan, bro. Kita kan nggak pernah ada pikiran sampai ke sana. Kenapa gue tanya ini, Cap? Karena tadi Captain bilang dari pilot dan YouTuber. Nah, sekarang kok ngomongnya YouTuber dan pilot? Ada apa ini? Ada apa? Apakah saat ini pandemi pilotnya sedang off atau pengurangan terbang, bakal jadi status penghasilannya adalah YouTuber dulu baru pilot? Enggak, karena gua lagi rebranding lah. Karena kemarin semenjak COVID itu gue nggak berani terbang dulu. COVID ini gue sendiri takut, bro. Bukan cuma lu doang. Gue juga belakangan ini doang keluar. Soalnya kan takut kenapa-napa kena keluarga kan. Betul. Ya cuman ya intinya gue jadi YouTuber pilot karena gue lebih pengen dikenal YouTubernya dulu sekarang. Bukan pilotnya dulu? Bukan. Why? Padahal pilot yang membesarkan Captain Vincent loh. Betul. Tapi gue lebih pengen dikenal YouTubernya dulu sekarang. Apa punya prinsip seperti Denny Sumargo, menjadi atlet nasional pebasket dulu, baru menjadi YouTuber, dan akhirnya mengedukasi tentang basket? Kalau ini mengedukasi tentang pilot? Ya, gitu? Gini loh, ketika lu menjadi seorang pilot full, lu nggak bisa, you cannot, dengan schedule you yang full, dengan gaya terbangnya, untuk you bisa jadi YouTuber, bisa membuat konten yang menarik sama artis-artis, misalnya sama lu, ayo kita janjian yuk, lu bisa misalnya tanggal 10,
lu kena revise terbang 4 hari. Oh. Lu nggak bisa, bro. You have to choose. Apakah jangan-jangan sekarang menjadi pilot private jet? Itu masih dalam pembahasan, bro. Lagi planning. Kita lagi karena ada dengan pesawat itu jarang begitu terbang. Ya, oke. Itu mesti kita mikir. Oke, kalau kita stop di sini, kita minta jawab cepat ya. Pesawat komersil atau private jet? Private jet, YouTuber atau pilot? pilot. I love airplanes. Oke. Tetap pilot. Berarti bisa disimpulkan, saya menduga bahwa Captain Vincent sudah menjadi captain di private jet dan menjadi YouTuber. Belum. Saya menduga. Belum. Menduga ya, Cap? Iya, Menduga bisa salah. Tapi saya pengen. Oh, tapi ingin. Saya pengen sekali terbang private jet. Terus pesawat komersial yang membesarkan nama Captain Vincent dengan seragamnya yang luar biasa itu? Iya, saya juga cinta. Oke. Cuman kan kalian lihat dengan berat hati mereka ini lagi sulitnya seperti apa di pandemik, ya kan? Tapi tidak meninggalkan. Belum, rencananya. Oke lah, baiklah. Semoga keputusan Captain Vincent itu menjadi keputusan yang terbaik. Saya doanya hanyalah itu. Karena segala sesuatu keputusan pasti ada side effect. Pasti ada. Betul ya? Nah, saya mendoakan apapun keputusannya Captain Vincent ambil, mau komersil dan YouTuber, mau private jet dan YouTuber, go ahead. Tapi saya mendoakan semoga itu yang terbaik. Pastinya seperti itulah. Oke, sudah Cap. Satu closing buat semua orang ini mengenai dunia penerbangan yang pengen masuk, bisa sekolah di sini juga bisa atau bagaimana? Silakan. Momen Captain Vincent. Ya, buat kalian semua yang masih punya cita-cita jadi pilot, silahkan terus tak kejar. Walaupun lagi pandemik ini, ya nggak apa-apa, terus aja percaya ntar suatu hari pasti kembali lagi. Saya percaya suatu hari lagi bakal kembali. Karena transportasi adalah nomor 1. Nggak mungkin pesawat tidak digunakan lagi. Pasti akan kembali. Jadi ketika ada gini, jangan stop believing your dream. Gitu aja. Don't stop believing your dream. Stop. Stop. Oh, stop. Dengan Cap. Sudah diulangin Cap. Aku dengan Cap. Bahasa Inggrisnya. Don't tadi, Cap. stop, never stop believing gitu ya. Ya, itulah. Oke. Sekian obrolan podcast bersama Captain Vincent. Tolong diambil yang positifnya, ditinggalkan yang negatifnya. Oke guys, see you guys. Dari gua Lutfi Ayin Jayani dan Captain Vincent. Jangan lupa subscribe channelnya Captain Vincent apa? Vincent Raditya. Ya. Jangan di dislike. Kalau dislike konten gua aja. See you guys.